Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Teman Tidur. Seperti biasa, saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur aktivitas kalian semua. Dan untuk kalian semua yang menonton video di channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rizkinya. Amin. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Sido Asri bukan desa yang besar. Jalan utamanya cuma satu, membelah sawah dan deretan rumah warga yang kebanyakan berdinding bata tanpa cat. Kalau pagi, suara ayam dan motor butut lebih sering terdengar daripada suara mobil. Warganya saling kenal satu sama lain. Kalau ada kabar sedikit saja, cepat sekali menyebar. Di ujung jalan dekat pertigaan kecil, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng. Di depannya ada gerobak bakso yang cat hijaunya sudah mulai pudar. Disitulah Muji dan istrinya, Surti, memulai usaha yang mereka impikan sejak lama. Muji bukan orang kaya. Sejak muda ia kerja serabutan. Pernah jadi kuli bangunan, pernah juga bantu di kebun orang. Apa saja dikerjakan asal halal. Setiap subuh sebelum kerja, ia selalu berangkat ke masjid. Warga mengenalnya sebagai pria yang pendiam, jarang marah, dan rajin ibadah. Bukan tipe yang suka nongkrong di warung kopi sampai larut malam. Surti menikah dengan Muji 10 tahun lalu. Ia perempuan sederhana, tidak banyak menuntut. Rambutnya selalu diikat rapi, pakaiannya bersih walau tidak mahal. Selama ini ia membantu ekonomi keluarga dengan menerima pesanan kue kalau ada acara di desa. Uangnya sedikit demi sedikit ditabung. Warung bakso itu berdiri dari hasil tabungan mereka berdua. Butuh waktu hampir 3 tahun sampai uangnya cukup untuk beli gerobak bekas, kompor besar, panci, dan beberapa meja plastik. Saat pertama kali membuka usaha, Surti sempat ragu. "Kalau nggak laku gimana, Ji?" tanyanya waktu itu. Muji hanya tersenyum. "Rezeki sudah ada yang atur, kita jalani saja, yang penting jujur." Hari pertama buka, pembelinya cuma 2 orang, itu pun karena lewat dan penasaran. Surti yang melayani sambil tersenyum meski hatinya deg-degan. Muji berdiri di belakang gerobak, tangannya cekatan meracik pesanan. Bakso buatan Muji tidak besar-besar, ukurannya sedang, tapi padat dan terasa dagingnya. Ia tidak mau mencampur dengan bahan aneh-aneh. Daging yang dipakai selalu dibeli dari pasar pagi. Ia memilih sendiri, memastikan segar. Setiap kali Surti menyarankan agar dicampur tepung lebih banyak supaya untungnya besar, Muji selalu menggeleng. "Kalau orang beli, mereka percaya sama kita. Jangan sampai kepercayaan itu rusak," katanya pelan. Minggu pertama terasa berat. Kadang dalam sehari cuma laku 10 mangkuk. Uang yang masuk hanya cukup untuk belanja lagi besoknya. Tapi mereka tidak mengeluh. Setiap malam setelah tutup, Muji menghitung uang hasil jualan di meja kayu kecil di ruang tamu. Surti duduk di sebelahnya. "Lumayan buat nambah beras," ucap Surti mencoba menyemangati. Muji mengangguk. "Pelan-pelan saja." Lambat laun kabar tentang bakso Muji mulai terdengar. Awalnya dari anak-anak sekolah yang suka jajan sepulang belajar. Mereka bilang kuahnya enak, gurihnya beda. Lalu para tukang ojek yang mangkal di dekat pertigaan ikut mencoba. Mereka suka karena harganya tidak mahal tapi porsinya cukup. Surti selalu melayani dengan sabar. Kalau ada pembeli yang kurang uang 1.000 atau 2.000, ia sering membiarkan saja. "Nanti saja kalau ada," katanya. Sikap itu membuat orang merasa dihargai. Pagi hari sebelum warung buka, Surti sudah bangun lebih dulu. Ia merebus tulang untuk kuah, menyiapkan mie, memotong daun bawang. Muji biasanya baru selesai dari masjid, lalu langsung membantu menggiling daging yang sudah dibumbui sejak malam. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, sudah hafal tugas masing-masing. Sore hari adalah waktu paling ramai. Anak-anak kecil duduk berjejer di bangku plastik.
Para bapak datang setelah pulang dari sawah. Kadang ada yang bungkus untuk dibawa pulang. Warung kecil itu jadi tempat singgah yang nyaman. Tidak mewah, tapi bersih. Penghasilan mereka mulai terasa berbeda setelah 3 bulan berjalan. Dari yang awalnya pas-pasan, kini ada sisa lebih. Surti bisa membeli etalase kaca kecil untuk menaruh gorengan tambahan. Muji mengganti kompor lama dengan yang baru karena yang lama sering mati sendiri. Suatu malam, setelah menghitung uang, Surti tersenyum lebar. Alhamdulillah, bisa nabung lagi. Muji memandang istrinya dengan mata berkaca-kaca. Semoga usaha ini berkah. Di balik kebahagiaan kecil itu, sebenarnya tidak semua orang senang melihatnya. Tidak jauh dari situ, ada warung bakso lain yang sudah lebih dulu berdiri. Warung itu milik Kardi. Letaknya lebih dekat ke balai desa. Dulu, sebelum Muji buka, tempat Kardi selalu penuh. Beberapa warga mulai membandingkan. Ada yang bilang bakso Muji lebih terasa dagingnya. Ada yang bilang kuahnya lebih segar. Pelanggan Kardi pelan-pelan berkurang. Muji sendiri tidak pernah membicarakan saingan. Kalau ada yang membandingkan di depannya, ia hanya tersenyum dan bilang, "Semua punya rezeki masing-masing." Surti juga begitu. Ia tidak suka membicarakan orang lain. Baginya yang penting usaha mereka jalan dan tidak merugikan siapapun. Suatu sore ketika warung hampir tutup, Surti melihat seseorang berdiri agak jauh dari seberang jalan. Pria itu menatap ke arah warung mereka cukup lama. Wajahnya tidak tersenyum. Setelah beberapa saat, ia pergi begitu saja. Surti tidak terlalu memikirkan. Ia mengira mungkin hanya orang lewat. Ia kembali membantu Muji membereskan mangkuk kotor. Malam itu, seperti biasa, mereka duduk di ruang tamu kecil rumah yang menyatu dengan warung. Uang hasil jualan hari itu lebih banyak dari biasanya. Muji menghitung perlahan, memastikan tidak salah. Kalau begini terus, mungkin tahun depan kita bisa perbaiki atap rumah, kata Surti dengan mata berbinar. Muji mengangguk pelan. Pelan-pelan saja, jangan terlalu tinggi berharap, yang penting cukup dan tenang. Setelah itu mereka sholat bersama. Di sajadah yang mulai tipis, Muji berdoa cukup lama. Ia tidak meminta kekayaan, hanya minta usaha mereka dijaga dari hal buruk. Di luar, angin malam berembus pelan. Desa Sido Asri terlihat biasa saja. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Warung bakso kecil itu kini menjadi bagian dari kehidupan warga. Muji dan Surti menutup hari dengan perasaan syukur. Mereka tidak tahu bahwa keberhasilan kecil yang mereka rasakan mulai menarik perhatian yang tidak baik. Ada hati yang mulai panas melihat ramainya pembeli di warung sederhana itu. Namun malam itu, mereka tidur dengan tenang. Bagi mereka, rezeki hari itu adalah bukti bahwa kerja keras dan kejujuran tidak sia-sia. Mereka percaya, selama tidak berbuat curang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Desa Sido Asri masih sunyi. Gerobak bakso terparkir rapi di depan warung. Muji dan Surti tidak menyadari bahwa perjalanan usaha mereka baru saja dimulai, dan ujian yang lebih besar sudah menunggu di depan. Sudah hampir 6 bulan sejak warung Muji ramai pembeli. Perubahan itu terasa jelas bagi Kardi. Ia yang dulu terbiasa melihat bangku-bangku warungnya terisi penuh setiap sore, sekarang sering duduk sendirian menatap panci kuah yang masih banyak tersisa. Warung bakso milik Kardi berdiri lebih dulu di Desa Sido Asri. Selama bertahun-tahun, warga yang ingin makan bakso pasti datang ke tempatnya. Ia merasa sudah punya nama. Orang-orang mengenalnya sebagai penjual bakso lama yang cukup terkenal di desa itu. Tapi beberapa bulan terakhir, jumlah pelanggan terus menurun. Anak-anak sekolah yang biasanya mampir sepulang belajar sekarang jarang terlihat. Tukang ojek yang dulu bercanda di mejanya juga mulai pindah tempat makan. Bahkan, beberapa pelanggan setianya terlihat duduk di warung Muji saat ia lewat. Awalnya Kardi mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin hanya tren sesaat, tapi hari demi hari sepinya semakin terasa. Sore itu hanya ada 3 mangkuk bakso yang terjual sampai menjelang maghrib.
Ia berdiri di depan warungnya, melihat ke arah jalan. Dari kejauhan, ia bisa melihat gerobak bakso Muji yang dikerumuni pembeli. Suara tawa dan obrolan terdengar jelas sampai ke tempatnya. Kardi mengepalkan tangan. Istrinya, Sari, keluar dari dalam warung sambil mengelap kangen dengan kain lap. "Sepi lagi?" tanyanya dengan nada kesal. Kardi tidak langsung menjawab. Ia masuk ke dalam dan duduk di bangku kayu. Sari mengikuti dan duduk di depannya. "Sudah berapa yang laku?" tanya Sari lagi. "Belum ada 15 mangkuk," jawab Kardi singkat. Sari mendesah panjang. "Begini terus kalau orang-orang lebih pilih bakso sebelah itu." Kardi mengangkat kepala. "Bakso baru buka, paling juga cuma karena penasaran." Sari mendengus. "Penasaran apanya? Sudah berbulan-bulan begitu. Kamu gak lihat, setiap sore penuh." Ucapan istrinya membuat dada Kardi terasa panas. Ia sebenarnya tahu apa yang dikatakan Sari benar. Ia sendiri sudah melihatnya berkali-kali. "Orang-orang sekarang gampang pindah," lanjut Sari. "Sedikit lebih murah, langsung pindah. Gak mikir siapa yang lebih dulu jualan di sini." Kardi terdiam. Ia merasa harga dirinya seperti diinjak-injak. Selama ini ia bangga menjadi penjual bakso paling dikenal di desa. Sekarang, orang lebih membicarakan Muji. Beberapa hari berikutnya, suasana warungnya semakin menyedihkan. Ia sampai mengurangi jumlah bakso yang dibuat karena sering tidak habis. Kalau malam tiba, ia harus membuang sisa kuah yang basi. Itu membuatnya semakin kesal. Suatu sore, 2 orang pelanggan tetapnya datang. Mereka duduk sambil berngobrol pelan. Kardi mendengar salah satu dari mereka berkata, "Kemarin coba bakso yang di ujung jalan itu, lumayan juga rasanya." Kalimat itu seperti tamparan. Kardi pura-pura tidak mendengar, tapi tangannya yang sedang memotong bakso jadi lebih keras dari biasanya. Malamnya, saat menghitung uang hasil jualan, jumlahnya jauh berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Sari melihatnya dengan wajah muram. "Kalau begini terus bisa bangkrut," katanya. Kardi menatap meja. "Aku sudah jualan lama, masa kalah sama yang baru buka?" "Ya karena orang-orang bilang baksonya lebih enak," jawab Sari tanpa berpikir panjang. Ucapan itu membuat Kardi berdiri mendadak. "Maksud kamu bakso aku nggak enak?" Sari terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Bukan begitu, tapi kenyataannya orang-orang pindah." Malam itu mereka bertengkar kecil. Sari menyalahkan keadaan, menyalahkan Kardi yang tidak mau berubah. Kardi merasa terpojok, ia tidak suka dianggap kalah. Sejak saat itu, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap melihat orang berjalan ke arah warung Muji, hatinya seperti ditusuk. Ia mulai memerhatikan kebiasaan Muji. Jam berapa buka, siapa saja yang datang, berapa banyak yang beli. Rasa iri yang awalnya kecil berubah jadi kebencian. Ia merasa Muji telah mengambil sesuatu darinya. Bukan cuma pelanggan, tapi juga harga diri. Suatu pagi di pasar, Kardi melihat Muji membeli daging di lapak langganan. Muji terlihat memilih dengan teliti. Beberapa pedagang menyapanya ramah. Hal itu membuat Kardi semakin kesal. "Gaya saja," gumamnya dalam hati. Dalam perjalanan pulang dari pasar, ia mulai memikirkan sesuatu. Ia tahu warga desa Sido Asri mudah terpengaruh kabar yang belum tentu benar. Kalau ada isu sedikit saja, cepat sekali menyebar. Beberapa hari kemudian, ia duduk di warung kopi dekat balai desa. Di sana biasanya berkumpul beberapa pria yang suka ngobrol panjang. Kardi ikut duduk dan memesan kopi. Awalnya obrolan biasa saja, soal harga pupuk, soal cuaca, soal anak muda yang merantau. Sampai salah satu dari mereka menyebut soal bakso yang lagi ramai. "Sekarang kalau sore, yang di ujung jalan itu penuh terus," kata seorang pria. Kardi pura-pura tertawa kecil. "Iya, entah pakai apa sampai bisa murah begitu." "Murah tapi rasanya enak," sahut yang lain. Kardi mengaduk kopinya pelan. Lalu dengan nada santai ia berkata, "Dagingnya dari mana ya?" Beberapa orang menoleh. "Maksudnya?" Kardi mengangkat bahu. "Aku sih cuma dengar kabar. Katanya dagingnya campur yang aneh-aneh,
soalnya bisa murah begitu. Kabar dari mana? Tanya seseorang. Kardi pura-pura ragu. Ah, nggak tahu juga. Cuma dengar orang pasar ngomong. Katanya ada yang lihat dia beli daging bukan di tempat biasa. Kalimat itu sengaja ia ucapkan setengah-setengah. Tidak jelas, tapi cukup memancing rasa penasaran. Salah satu pria menyeringai. Jangan-jangan campur tikus lagi. Mendengar itu Kardi tertawa kecil, tapi tidak membantah. Aku nggak bilang begitu ya. Obrolan berubah arah. Mereka mulai berspekulasi sendiri. Kardi tidak menambahkan banyak, hanya sesekali mengangguk atau tersenyum tipis. Sore harinya, ia merasa sedikit puas. Ia tahu percakapan di warung kopi tidak akan berhenti di situ. Pasti akan sampai ke telinga orang lain. Beberapa hari kemudian, ia kembali melontarkan kalimat serupa di tempat berbeda. Di pasar, di depan beberapa ibu-ibu, ia berkata pelan. Sekarang ini banyak yang curang demi untung, campur daging macam-macam juga bisa. Siapa? Tanya salah satu ibu. Kardi hanya menggeleng. Ah, nggak usah sebut nama, nanti dibilang fitnah. Kalimat itu justru membuat orang makin penasaran. Nama Muji mulai disebut-sebut tanpa Kardi perlu mengucapkannya langsung. Malam itu, saat menutup warung yang kembali sepi, Kardi berdiri di depan gerobaknya. Ia melihat ke arah ujung jalan yang mulai gelap. Dalam hatinya, ia merasa telah melakukan langkah pertama. Ia tidak lagi hanya kesal dan diam, ia sudah mulai bergerak. Di warung kopi, di pasar, dan di sudut-sudut obrolan warga, bisikan itu mulai terdengar lebih jelas. Muji disebut-sebut menggunakan daging tikus untuk baksonya. Dan Kardi, dengan wajah biasa seolah tidak tahu apa-apa, menjadi orang pertama yang menanamkan benih tuduhan itu di desa Sido Asri. Awalnya cuma bisik-bisik, tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Tapi di desa Sido Asri, kabar sekecil apapun bisa berubah jadi cerita besar dalam hitungan hari. Suatu pagi, saat Surti belanja sayur di pasar, ia merasa ada yang berbeda. Biasanya beberapa ibu menyapanya duluan, tapi hari itu mereka hanya saling pandang lalu berbisik pelan. Surti sempat berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Namun ketika ia berjalan melewati dua ibu yang sedang memilih cabai, ia mendengar potongan kalimat yang membuat langkahnya melambat. Katanya campur daging tikus. Serius? Pantesan murah. Surti menoleh, tapi kedua ibu itu langsung diam dan pura-pura sibuk memilih barang. Jantung Surti berdegup lebih cepat. Ia pulang dengan pikiran tidak tenang. Siang harinya, warung tetap buka seperti biasa. Muji berdiri di belakang gerobak menyiapkan pesanan. Tapi jumlah pembeli tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Bangku yang biasanya hampir penuh, kini banyak kosong. Seorang pelanggan lama datang bersama anaknya. Ia duduk, memesan 2 mangkuk. Muji melayani seperti biasa. Namun saat mangkuk disajikan, pria itu terlihat ragu. Ia mencium kuahnya lebih lama dari biasanya. Anaknya sudah mulai makan, tapi pria itu belum menyentuh sendoknya. Kenapa, Pak? Tanya Muji dengan nada biasa. Pria itu tersenyum kaku. Nggak apa-apa. Beberapa suap kemudian, anaknya tiba-tiba berhenti makan. Wajahnya berubah pucat. Ayah, enek, katanya pelan. Tak lama anak itu muntah di samping bangku. Surti langsung mengambil kain dan air. Ia membantu membersihkan tanpa banyak bicara. Wajahnya memerah menahan malu. Orang-orang yang melihat mulai berbisik. Jangan-jangan benar. Katanya pakai daging gak wajar. Pria itu buru-buru membawa anaknya pergi. Sebelum pergi, ia sempat berkata, "Maaf ya, mungkin anak saya masuk angin." Tapi tatapannya penuh kecurigaan. Setelah kejadian itu, suasana warung semakin aneh. Beberapa orang datang hanya untuk melihat-lihat, bukan membeli. Ada yang berdiri cukup lama memperhatikan panci kuah lalu pergi tanpa pesan apa-apa. Sore hari, 2 remaja duduk di bangku paling ujung. Mereka tertawa pelan sambil memandangi bakso di mangkuk temannya. "Berani makan," katanya isinya tikus, kata salah satu dengan suara cukup keras. Temannya tertawa. "Ah, masa sih?" Ucapan itu terdengar jelas oleh Surti. Tangannya yang sedang menyusun mangkuk jadi gemetar. Muji tetap diam, pura-pura tidak mendengar. Malam pertama gangguan datang tanpa diduga.
Setelah warung tutup dan lampu dimatikan, terdengar suara benda kecil jatuh di atap seng. Awalnya 1 kali, lalu 2 kali. Tok, tok. Surti yang sedang merapikan dapur berhenti. Itu apa? Muji keluar ke depan rumah. Saat membuka pintu, ia melihat batu kecil tergeletak di depan gerobak. Ia menatap sekitar, tapi jalan sudah sepi. Anak-anak mungkin, katanya singkat. Namun malam berikutnya suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih sering. Beberapa batu kecil mengenai dinding dan pintu kayu. Surti terkejut sampai hampir menjatuhkan gelas. Siapa sih yang iseng begini? Suaranya mulai bergetar. Muji menarik napas panjang. Sudah, masuk saja. Jangan diladeni. Keesokan paginya, saat Surti menyapu halaman, ia melihat 3 batu berukuran lebih besar di dekat gerobak. Bukan ukuran yang biasa dilempar anak kecil. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Isu semakin liar. Ada yang bilang melihat Muji membeli daging dari tempat tidak jelas. Ada yang mengaku mencium bau aneh dari kuahnya. Cerita-cerita itu tidak pernah bisa dipastikan kebenarannya, tapi terus saja bertambah. Jumlah pembeli turun drastis dalam beberapa hari. Bangku-bangku plastik lebih sering kosong. Kuah yang biasanya habis sebelum maghrib, kini masih setengah panci. Surti mulai sering diam. Ia tidak lagi banyak bicara seperti dulu. Setiap kali ada orang menatap dengan curiga, hatinya seperti diremas. Suatu siang, setelah warung tutup lebih cepat karena sepi, Surti masuk ke kamar dan menutup pintu. Ia duduk di tepi tempat tidur. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia teringat bagaimana mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membuka usaha ini. Semua terasa seperti sia-sia. Muji masuk beberapa menit kemudian. Ia melihat mata istrinya merah. Sudah, jangan dipikirkan, katanya pelan. Orang-orang percaya begitu saja, jawab Surti dengan suara parau. Padahal kita nggak pernah macam-macam. Muji duduk di sampingnya. Yang tahu kebenaran itu Allah. Kita tetap jualan seperti biasa. Meski berkata tenang, sebenarnya Muji juga merasakan tekanan. Setiap kali mendengar bisikan atau tatapan sinis, dadanya terasa panas. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin keadaan makin buruk. Puncaknya terjadi pada sore hari ketika sekitar 8 orang datang bersamaan. Wajah mereka serius. Di antara mereka, ada beberapa pria yang sering terlihat nongkrong di warung kopi. Mereka tidak langsung duduk. Salah satu dari mereka, yang bertubuh besar, berdiri di depan gerobak. "Ji, kami mau tanya," katanya tanpa basa-basi. Muji mengangguk. "Silahkan. Kabar yang beredar itu benar apa enggak?" Muji menatapnya. "Kabar apa?" "Katanya bakso kamu pakai daging tikus." Suasana mendadak sunyi. Beberapa warga lain yang sedang lewat ikut berhenti dan memperhatikan. Surti berdiri di belakang Muji, tangannya dingin. "Itu nggak benar," jawab Muji tegas tapi tetap tenang. "Saya beli daging di pasar seperti biasa, siapapun bisa cek." Salah satu pria lain menyela. "Kalau memang bersih, kenapa banyak yang muntah habis makan di sini?" "Itu cuma kebetulan, mungkin lagi sakit." "Jangan ngeles," suara lain terdengar lebih keras. Ketegangan makin terasa. Beberapa orang mulai mendekat. Ada yang mencoba melihat ke dalam dapur. "Kami cuma mau bukti," kata pria bertubuh besar tadi. "Kalau memang nggak salah, nggak perlu takut." Muji menggepalkan tangan di balik gerobak, tapi wajahnya tetap berusaha tenang. "Silahkan lihat, saya nggak pernah sembunyikan apa-apa." Surti membuka pintu dapur dengan tangan gemetar. Beberapa orang masuk dan memeriksa isi lemari, kulkas kecil dan ember daging. Semua terlihat normal. Namun kecurigaan sudah terlanjur tertanam. "Ya bisa saja sudah dibuang duluan," gumam seseorang. Ucapan itu membuat Surti hampir menangis lagi. Setelah beberapa menit yang terasa lama, kelompok itu akhirnya keluar. Mereka tidak menemukan apapun, tapi wajah mereka tetap tidak puas. "Kami awasi ya," kata pria bertubuh besar sebelum pergi. Saat mereka menjauh, suasana warung terasa berat. Orang-orang yang menonton perlahan bubar, tapi bisikan tetap terdengar.
Muji berdiri diam menatap jalan yang kembali lengang. Surti menutup pintu dapur pelan-pelan. Sore itu, tidak ada lagi pembeli yang datang. Dan untuk pertama kali sejak membuka usaha, Muji merasakan sesuatu yang berbeda dari sekedar sepi. Ia merasakan tekanan yang nyata, seolah seluruh desa mulai memandangnya sebagai orang yang bersalah. Sejak pemeriksaan sepihak beberapa hari lalu, suasana di sekitar warung tidak pernah benar-benar tenang. Orang-orang memang tidak datang lagi untuk menggeledah, tapi tatapan curiga tetap terasa. Jumlah pembeli hampir tidak ada. Dalam sehari kadang hanya 3 atau 4 mangkuk terjual. Kardi melihat keadaan itu sebagai kesempatan. Beberapa malam terakhir, ia sengaja duduk lebih lama di warung kopi. Ia memancing pembicaraan, lalu mengarahkan ke topik yang sama. Ia mengaku khawatir soal kesehatan warga. Ia bilang takut anak-anak jadi korban makanan tidak jelas. Nada bicaranya dibuat seolah peduli. "Kalau memang bersih, kenapa nggak berani sumpah di depan warga?" katanya suatu malam. Beberapa orang mengangguk. Ada yang semakin panas karena merasa sudah dibohongi. Akhirnya, rencana itu disusun. Hari Sabtu sore, saat biasanya banyak orang di rumah, Kardi mendatangi beberapa pria yang dikenal gampang tersulut emosi. Ia mengajak mereka datang ramai-ramai ke warung Muji. Katanya ini demi kebaikan bersama. Sore itu langit mendung. Muji tetap membuka warung seperti biasa, walau pembeli hampir tidak ada. Surti duduk di bangku. Wajahnya pucat sejak pagi. Perasaannya tidak enak. Sekitar pukul 4 sore, terdengar suara langkah banyak orang dari ujung jalan. Awalnya Surti mengira ada acara di balai desa. Tapi suara itu semakin dekat dan terdengar ribut. Muji menoleh ke arah jalan. Sekitar belasan orang berjalan cepat menuju warung. Di antara mereka ada Kardi yang berdiri agak belakangan, tapi jelas terlihat. "Ji, keluar!" teriak seseorang. Muji berdiri tegak di depan gerobak. "Ada apa?" Pria bertubuh besar yang pernah datang sebelumnya maju ke depan. "Kami sudah cukup sabar. Hari ini harus jelas." Beberapa orang mulai berteriak bersahutan. "Penipu! Jualan pakai daging haram! Kasih makan warga pakai tikus!" Surti langsung berdiri di samping Muji. Wajahnya memucat. "Itu tidak benar," jawab Muji. Suaranya lebih keras dari biasanya. "Kalian sudah cek sendiri kemarin." "Bisa saja kamu sembunyikan," teriak yang lain. Salah satu pria mendekati gerobak dan menendang roda kecilnya sampai bergeser. "Bongkar saja sekarang." 3 orang langsung masuk ke area dapur tanpa izin. Surti mencoba menghalangi. "Jangan masuk sembarangan," katanya dengan suara gemetar. Tapi dorongan keras membuatnya hampir terjatuh. Muji refleks memegang lengan istrinya agar tidak tersungkur. Di dalam dapur terdengar suara barang-barang dibuka paksa. Lemari dibanting, panci diangkat dan dijatuhkan kembali dengan kasar. "Kita cuma mau bukti," teriak seseorang dari dalam. Di luar suasana makin panas. Beberapa warga yang awalnya hanya menonton ikut terpancing emosi. "Kamu cari untung dari penderitaan orang," teriak seorang pria tua. Muji merasa dadanya seperti ditekan. Ia mencoba menahan diri, tapi setiap kata yang keluar terasa seperti menyiram bensin ke api. Akhirnya Kardi maju ke depan, pura-pura menenangkan. "Sudah, kita cuma minta kejujuran. Kalau memang salah, akui saja." Muji menatap Kardi. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Ada kekecewaan dan kemarahan yang sulit disembunyikan. "Kamu yang mulai semua ini kan?" kata Muji pelan tapi jelas. Kardi mengangkat tangan. "Jangan tuduh sembarangan." Tiba-tiba salah satu pria dari dalam dapur keluar sambil membawa ember daging. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Ini apa?" teriaknya. "Itu daging sapi," jawab Muji tegas. Pria itu menjatuhkan ember ke tanah hingga isinya tumpah. "Siapa yang tahu, bisa saja campur." Beberapa orang mulai mendorong Muji.
Ada yang menunjuk-nunjuk wajahnya. Penipu, pemakan harta haram. Kata-kata itu berulang kali terdengar. Surti menangis sambil memohon. Tolong jangan begini, kami nggak pernah macam-macam. Tapi suaranya tenggelam oleh teriakan. Seseorang tiba-tiba memukul bahu Muji dari samping. Tidak keras, tapi cukup membuatnya tersentak. Lalu dorongan lain datang dari belakang. Tubuhnya oleng. Berani sumpahnya, tantang pria bertubuh besar tadi. Muji mencoba bicara, tapi pukulan kedua mendarat di pipinya. Kali ini lebih keras. Suara riuh makin menggila. Surti menjerit, "Jangan pukul suami saya!" Beberapa orang tertawa sinis. Satu dolongan keras membuat Muji terjatuh ke tanah. Debu berterbangan. Saat ia berusaha bangkit, tendangan mengenai perutnya. Entah sejak kapan batas kesabarannya runtuh. Mungkin saat Surti didorong, mungkin saat daging dilempar ke tanah, atau mungkin saat hinaan terus-menerus menghantam harga dirinya. Muji bangkit dengan wajah berubah. Nafasnya berat, matanya merah. Pria yang tadi menendangnya kembali mendekat untuk memukul lagi, tapi kali ini Muji lebih cepat. Ia menangkap tangan pria itu dan memelintirnya keras. Teriakan kesakitan terdengar. Orang-orang mundur beberapa langkah, kaget melihat perubahan sikap Muji. Namun situasi sudah tidak terkendali. Dua orang lain mencoba menarik Muji dari belakang. Ia berbalik dan mendorong salah satu sampai jatuh. Pria bertubuh besar maju dan memukul wajah Muji. Pukulan itu membuat bibir Muji berdarah. Seolah kehilangan kendali, Muji membalas dengan pukulan keras ke rahang pria itu. Suaranya terdengar jelas. Pria itu terhuyung dan jatuh, kepalanya membentur batu di pinggir jalan. Kerumunan terdiam sejenak. Pria itu tidak langsung bangun. Muji masih berdiri dengan nafas tersengal. Ada yang mencoba menariknya lagi, tapi ia menepis dengan kasar. "Cukup!" teriaknya. Tapi semuanya sudah terlambat. Pria yang jatuh tadi tetap tergeletak. Darah mulai terlihat di bawah kepalanya. Seseorang berteriak panik. "Dia nggak bergerak!" Beberapa orang mendekat dan mencoba mengguncang tubuhnya. "Bangun! Bangun!" Tidak ada respon. Wajah-wajah yang tadi penuh amarah kini berubah tegang. Beberapa mundur perlahan. Ada yang langsung mengambil ponsel. Surti melihat tubuh itu dan menutup mulutnya dengan tangan. Kakinya lemas. "Ji, apa yang kamu lakukan?" katanya dengan suara patah. Muji menatap tangannya sendiri yang berlumur darah. Wajahnya kosong. Suara sirina terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin jelas. Beberapa warga mulai berlarian menjauh. Kardi berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat. Mobil polisi berhenti di depan warung. Petugas turun dengan cepat melihat kerumunan dan tubuh yang tergeletak. Surti histeris ketika polisi mendekati Muji. "Bukan dia yang mulai, mereka yang duluan!" teriaknya sambil mencoba mendekat, tapi ditahan warga lain. Muji tidak melawan saat tangannya diborgol. Ia hanya menatap Surti yang menangis tak terkendali. Suara sirine masih menggema saat mobil polisi membawa Muji pergi. Di depan warung yang berantakan, Surti jatuh terduduk, menangis keras tanpa peduli siapa yang melihat. Desa Sido Asri yang biasanya tenang, kini berubah jadi tempat tragedi yang tidak akan mudah dilupakan. Setelah kejadian sore itu, Desa Sido Asri tidak lagi sama. Malamnya, hampir semua warga membicarakan satu hal, perkelahian di warung bakso yang berujung kematian. Muji dibawa ke kantor polisi dalam keadaan tangan diborgol. Wajahnya lebam, bibirnya pecah. Ia tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Beberapa warga yang ikut menyaksikan ikut dimintai keterangan. Kabar kematian pria yang terbentur batu itu menyebar cepat. Namanya Wahyu, masih satu desa. Ia dinyatakan meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Berita itu membuat suasana semakin panas. Keesokan paginya, 2 mobil dari media lokal datang ke Desa Sido Asri. Kamera diarahkan ke warung yang masih berantakan. Beberapa warga dimintai komentar. Ada yang menyebut Muji sebagai pelaku brutal. Ada yang bilang itu akibat emosi sesaat.
Surti melihat semua itu dari balik jendela rumahnya. Tirai ia geser sedikit. Dadanya terasa sesak melihat orang-orang berbicara tentang suaminya seperti itu. Tak lama kemudian, 2 petugas datang membawa garis polisi dan memasangnya di sekitar warung. Gerobak bakso tidak boleh dipindahkan. Panci dan peralatan dibiarkan begitu saja sebagai barang bukti. Warung yang dulu ramai kini tampak seperti tempat kejadian perkara yang menakutkan. Orang-orang yang lewat hanya menatap sebentar lalu berjalan cepat. Surti mencoba keluar rumah sore itu untuk membeli beras. Ia berjalan pelan melewati beberapa tetangga. Biasanya mereka menyapa, tapi kini tidak ada yang berani menatap matanya. Beberapa malah masuk ke dalam rumah saat melihatnya. Di warung sembako, pemiliknya melayani tanpa banyak bicara. Tidak ada senyum seperti dulu. Surti merasa seperti orang asing di desa tempat ia tinggal bertahun-tahun. Bisik-bisik terdengar lagi saat ia berjalan pulang. Itu istrinya. Kasihan sih, tapi suaminya keterlaluan. Setiap kata terasa seperti duri. Hari kedua setelah penangkapan, Surti memberanikan diri menjenguk Muji di tahanan. Ruangan kunjungan sempit dan dingin. Saat Muji dibawa masuk, Surti hampir tidak mengenalinya. Wajahnya makin pucat, sorot matanya kosong. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan meja besi. "Ji?" Suara Surti gemetar. Muji menunduk. "Maaf." Hanya itu yang ia ucapkan. "Kenapa jadi begini?" Surti menahan tangis. Muji menggaleng pelan. "Aku nggak kuat. Mereka hina kita. Dorong kamu." Kalimatnya terputus. Ia terlihat sangat lelah. "Semua orang bilang aku pembunuh," lanjutnya lirih. "Padahal aku cuma mau bela diri." Surti menggenggam tangannya di atas meja. "Kita hadapi sama-sama." Tapi kenyataannya tidak mudah. Kabar tentang kasus itu terus berkembang. Media menulis judul-judul yang membuat nama Muji semakin buruk. Tidak banyak yang membahas soal provokasi atau pengeroyokan. Yang disorot adalah kematian. Beberapa hari kemudian, keluarga Wahyu mengadakan doa bersama. Banyak warga datang. Tidak ada yang mengundang Surti. Sementara itu, penyelidikan terus berjalan. Muji resmi ditahan dengan tuduhan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya berat. Setiap kali Surti pulang dari kantor polisi, rumah terasa semakin kosong. Tidak ada suara panci, tidak ada langkah kaki Muji yang biasa terdengar sore hari. Malam-malamnya semakin panjang. Seminggu setelah kejadian, Surti mendapat kabar dari petugas bahwa Muji terlihat murung dan jarang makan. Ia lebih sering diam di sudut sel. Surti mencoba menyemangati saat kunjungan berikutnya. "Kita cari pengacara," katanya. Muji hanya tersenyum tipis. "Pakai uang dari mana?" Surti terdiam. Tabungan mereka hampir habis untuk biaya sehari-hari dan urusan hukum. Tekanan mental makin berat bagi Muji. Ia harus mendengar cerita dari tahanan lain, mendengar ejekan, dan memikirkan wajah istrinya yang sendirian di rumah. Suatu pagi, kabar buruk datang. Seorang petugas datang ke rumah Surti. Wajahnya serius. "Ibu Surti?" tanyanya. "Ya," jawab Surti dengan jantung berdebar. "Ibu harus ikut kami ke kantor." Perjalanan itu terasa sangat lama. Setibanya di sana, Surti dibawa ke ruangan kecil. Seorang perwira duduk di depannya. "Ibu harus kuat," katanya pelan. Tadi pagi Muji ditemukan di sel dalam keadaan tidak bernyawa. Dunia Surti seperti berhenti. "Apa maksudnya?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Diduga bunuh diri, menggunakan kain yang diikat di jeruji." Surti menatap kosong. Telinganya berdenging. Ia tidak langsung menangis, seolah tubuhnya mati rasa. Jenazah Muji diperbolehkan dibawa pulang untuk dimakamkan. Tapi suasananya berbeda. Tidak banyak warga yang datang melayat, hanya beberapa orang tua yang masih peduli. Pemakaman berlangsung cepat dan sunyi.
Tidak ada keramaian seperti biasanya. Surti berdiri di dekat liang lahat dengan wajah pucat. Air matanya terus mengalir tanpa suara. Setelah semua selesai, orang-orang pulang satu persatu. Surti kembali ke rumah yang kini terasa seperti bangunan kosong. Warung masih dipasangi garis polisi. Gerobak yang dulu jadi sumber penghidupan, kini hanya benda mati berdebu. Nama Muji sudah hancur di mata warga. Bagi sebagian orang, ia adalah pembunuh. Bagi yang lain, ia simbol keributan. Surti kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Suami yang ia cintai, usaha yang mereka bangun bersama, kepercayaan tetangga, bahkan rasa aman di rumah sendiri. Sore menjelang malam, Surti duduk sendirian di ruang tamu. Lampu belum dinyalakan. Ia menatap meja tempat dulu mereka menghitung uang hasil jualan. Suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi suara napas Muji, tidak ada lagi percakapan pelan tentang rencana masa depan. Saat malam benar-benar turun, rumah itu gelap. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk lewat celah jendela. Untuk pertama kalinya, Surti tidur sendirian tanpa tahu harus berharap pada apa lagi. 3 minggu setelah pemakaman Muji, suasana desa Sido Asri memang terlihat kembali normal di siang hari. Orang-orang kembali ke sawah, anak-anak kembali bermain di jalan. Warung-warung buka seperti biasa. Garis polisi di depan warung Muji sudah dilepas, tapi bangunannya tetap kosong dan tidak terurus. Surti jarang terlihat keluar rumah. Ia hanya keluar kalau benar-benar perlu. Selebihnya, pintu rumahnya tertutup rapat. Beberapa warga bilang ia sering duduk sendirian di teras saat sore, menatap jalan tanpa bicara pada siapapun. Lalu, gangguan pertama terjadi. Suatu malam sekitar pukul 12, Pak Riman, tukang ojek yang rumahnya tidak jauh dari bekas warung Muji, terbangun karena mendengar suara roda berdecit. Awalnya ia mengira ada orang mendorong gerobak sayur. Cekrek, cekrek. Suara itu pelan tapi jelas, seperti roda kayu tua yang berjalan di atas jalan berbatu. Pak Riman bangun dan membuka jendela sedikit. Jalanan gelap, tidak ada lampu menyala selain lampu rumah yang redup. Tapi suara itu terdengar lewat tepat di depan rumahnya. Cekrek, cekrek. Ia menelan ludah. Tidak ada bayangan orang, tidak ada sosok yang mendorong. Hanya suara roda yang bergerak perlahan, lalu menjauh. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu di warung kopi. Beberapa orang tertawa, menganggapnya mimpi. Namun, malam berikutnya, Bu Sarti yang tinggal di ujung gang juga mendengar hal yang sama. Bahkan ia bersumpah mencium aroma kuah bakso yang kuat, tapi aneh. Baunya beda, katanya gemetar. Kayak bau busuk, bukan seperti biasanya. Cerita mulai menyebar. Beberapa warga lain mengaku mendengar suara yang sama. Ada yang bilang mendengar sendok beradu dengan mangkuk di tengah malam. Ada yang bilang melihat bayangan gerobak lewat di bawah cahaya bulan. Tapi saat didekati, tidak ada apa-apa. Sementara itu, orang-orang yang dulu paling keras menuduh Muji mulai mengalami hal aneh. Pria bertubuh kurus bernama Hendra yang sempat berteriak-teriak di depan warung, tiba-tiba sakit demam tinggi. Badannya panas tapi dokter tidak menemukan infeksi jelas. Ia sering mengigau. "Ikut dorong, jangan dorong," katanya dalam tidur. Istrinya panik. Setiap malam, Hendra berkeringat dingin dan menolak makan. Ia mengaku setiap memejamkan mata melihat mangkuk bakso penuh darah. Kejadian lain menimpa seorang pemuda yang dulu ikut membongkar dapur. Ia mengeluh mencium bau busuk di rumahnya padahal istrinya tidak mencium apa-apa. Ia membersihkan seluruh ruangan, tapi bau itu tetap ada menurutnya. "Kayak bangkai tikus," katanya ketakutan. Kata tikus kembali terdengar di desa, tapi kali ini dengan rasa takut. Beberapa warga mulai mengaitkan kejadian-kejadian itu dengan kematian Muji. Ada yang berbisik bahwa arwahnya tidak tenang. Ada juga yang menyebut Surti berubah sejak suaminya meninggal. Isu makin kuat
saat beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan berdiri di ujung gang setiap lewat tengah malam. Rambutnya terurai, pakaiannya putih kusam. Wajahnya tidak terlihat jelas karena gelap. Pak Riman suatu malam memberanikan diri mengintip lagi saat suara roda terdengar. Kali ini ia melihat sesuatu di ujung jalan. Sosok perempuan berdiri diam di dekat pohon mangga tua. "Surti!" bisiknya tanpa sadar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah rumah-rumah warga. Lalu tiba-tiba menghilang saat lampu motor seseorang menyorot ke arahnya. Kabar itu sampai ke telinga Kardi. Sejak kematian Muji, sebenarnya Kardi juga tidak benar-benar tenang. Awalnya, ia merasa menang. Warungnya mulai sedikit lebih ramai karena tidak ada saingan. Tapi setiap kali melewati rumah Surti, ada rasa tidak nyaman. Malam pertama, suara roda terdengar di dekat rumahnya. Kardi terbangun dengan jantung berdebar. Ia langsung duduk di tempat tidur. "Dengar nggak?" tanyanya pada istrinya. "Dengar apa?" jawab Sari mengantuk. "Itu, suara gerobak." Sari tidak mendengar apa-apa dan menyuruhnya tidur lagi. Tapi Kardi yakin ia tidak salah dengar. Beberapa hari kemudian, gangguan lebih nyata terjadi di rumahnya. Suatu pagi, Sari berteriak dari dapur. Kardi berlari masuk dan melihat 2 tikus besar berlari di atas meja dapur. Padahal, selama ini rumah mereka jarang sekali ada tikus. "Kenapa jadi banyak begini?" Sari panik. Kardi mengambil sapu dan mencoba memukul. Tikus-tikus itu lari ke bawah lemari. Hari berikutnya, jumlahnya bertambah. Mereka menemukan bekas gigitan di karung beras. Bau menyengat mulai terasa di sudut dapur. "Ini nggak biasa," gumam Sari. Malamnya, Kardi bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di depan gerobak bakso. Saat membuka tutup panci, isinya bukan bakso, melainkan tikus-tikus mati yang mengambang di kuah hitam. Dari balik asap, Muji berdiri menatapnya dengan wajah pucat. Kardi terbangun sambil berteriak. Teror tidak berhenti di situ. Hendra yang sakit demam ditemukan meninggal di rumahnya suatu pagi. Istrinya menemukannya tergeletak di lantai dapur. Tidak ada luka di tubuhnya. Wajahnya terlihat seperti orang ketakutan. Dokter menyebut kemungkinan serangan jantung. Tapi keluarga tahu Hendra tidak punya riwayat penyakit jantung. Desa kembali gempar. Beberapa orang mulai ketakutan dan memilih tidak keluar malam. Anak-anak dilarang bermain sampai larut. Suatu malam, sekelompok pemuda mencoba berjaga di dekat bekas warung Muji. Mereka ingin membuktikan apakah benar ada gerobak berjalan sendiri. Sekitar pukul 1 dini hari, suara itu terdengar lagi. Cekrek, cekrek. Semua terdiam. Suara itu datang dari arah rumah Surti, lalu melewati depan warung kosong dan terus menyusuri jalan desa. Para pemuda itu berdiri terpaku. Salah satu dari mereka bersumpah melihat gerobak melintas pelan, tapi tidak ada orang yang mendorongnya. Dan di belakangnya, beberapa langkah, ada sosok perempuan berjalan perlahan. Keesokan paginya, cerita itu menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Nama Surti mulai disebut dengan nada takut. Ada yang bilang ia menuntut balas. Ada yang bilang arwah Muji mengikuti gerobak itu. Kardi semakin gelisah. Setiap suara kecil di rumahnya membuatnya terkejut. Tikus-tikus masih muncul meski sudah memasang perangkap. Suatu malam saat ia sedang duduk sendirian di warungnya yang hampir tutup, ia mencium bau kuah bakso yang sangat menyengat, padahal panci sudah kosong dan dibersihkan. Ia berdiri dan melihat ke arah jalan. Di kejauhan, di bawah lampu jalan yang redup, terlihat bayangan gerobak bergerak perlahan. Dan di belakangnya, berdiri seorang perempuan yang tidak bergerak, menatap lurus ke arahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kardi merasa ketakutan, bukan karena kehilangan pelanggan, melainkan karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, mulai datang menagih. Sejak kematian misterius pertama terjadi, suasana desa Sido Asri berubah total. Orang-orang tak lagi berani duduk lama di luar rumah.
Obrolan di pos ronda berhenti sebelum jam 10 malam. Nama Kardi makin sering disebut-sebut, tapi bukan dengan nada berani seperti dulu. Sekarang ada rasa takut yang ikut menyertai. Kardi sendiri mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari setelah kematian warga yang dulu paling keras memfitnah Muji, Kardi mulai sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Muji muncul dalam mimpinya. Wajah itu penuh darah, mata melotot, dan mulutnya seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi tak pernah terdengar jelas. Kardi sering terbangun dengan napas tersengal. Bajunya basah oleh keringat. Istrinya, Rini, beberapa kali menegur. "Mas, kamu kenapa sih? Tidur kok teriak-teriak?" Kardi cuma menggeleng. Ia tidak mau terlihat lemah. Di depan orang-orang, ia masih berusaha tampak tegar. Tapi di dalam hati, rasa takut mulai menggerogoti. Warung kecil miliknya yang dulu selalu ramai, kini mulai sepi. Orang-orang lebih milih beli kebutuhan di desa sebelah. Beberapa pelanggan lama terang-terangan bilang mereka malas lewat depan rumah Kardi saat malam. "Serem, Mas, banyak tikus," kata salah satu pelanggan sebelum akhirnya tak pernah datang lagi. Tikus memang jadi masalah baru di rumah Kardi. Awalnya hanya 1-2 ekor terlihat di dapur. Rini mengira itu hal biasa. Tapi jumlahnya makin hari makin banyak. Tikus-tikus itu tidak hanya berlarian di dapur, tapi juga masuk ke warung. Karung beras digerogoti, plastik minyak bocor, bahkan beberapa bungkus mie instan rusak karena digigit. Rini panik. "Mas, ini nggak wajar. Masa sebanyak ini?" Kardi mencoba pasang perangkap. Racun tikus pun ditebar. Tapi anehnya, tikus-tikus itu seperti tidak takut. Perangkap terbalik, racun hilang entah kemana, dan suara cicitan terdengar hampir setiap malam. Suatu malam, saat Kardi sedang menghitung uang di warung yang sudah tutup, ia mendengar suara langkah pelan di luar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kardi mengangkat kepala. "Siapa?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia berdiri, membuka pintu sedikit. Jalanan gelap, lampu depan rumah berkedip-kedip, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Saat hendak menutup pintu, ia mendengar suara pelan. "Kardi." Suara itu lirih, seperti suara perempuan yang lelah. Kardi langsung membeku. Ia kenal suara itu. Surti. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang. "Jangan main-main," teriaknya mencoba berani. Tak ada jawaban, hanya suara tikus berlarian di atap. Sejak malam itu, suara Surti makin sering terdengar. Kadang memanggil namanya dari ujung gang, kadang seperti berdiri tepat di belakangnya saat ia menutup warung. Rini mulai menyadari perubahan suaminya. Kardi jadi mudah marah, sedikit-sedikit membentak, tatapannya kosong, badannya makin kurus karena jarang makan. Suatu sore, Kardi tertidur di kursi warung. Dalam mimpinya, ia melihat Muji berdiri di depan gerobak bakso. Baju Muji penuh noda darah. Tangannya menunjuk ke arah Kardi. "Kamu yang mulai," kata Muji dalam mimpi itu. Kardi mencoba lari, tapi kakinya seperti terikat. Dari belakang Muji, Surti muncul. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia hanya menatap tanpa bicara. Kardi terbangun sambil berteriak keras. Beberapa tetangga menoleh dari kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat. Malam puncak itu datang tanpa tanda. Hujan turun sejak sore. Warung Kardi tutup lebih cepat karena memang tak ada pembeli. Rini dan anaknya tidur lebih dulu. Kardi masih duduk di ruang depan, memandangi warungnya yang berantakan karena serangan tikus. Tiba-tiba listrik padam. Rumah langsung gelap. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Kardi meraba-raba mencari senter. Saat cahaya senter menyala, ia melihat puluhan tikus berdiri di lantai warung. Tidak berlari, tidak bergerak, hanya dia menghadap ke arahnya. Kardi mundur selangkah. Pergi sana!" teriaknya sambil mengayunkan sapu. Tikus-tikus itu tiba-tiba bergerak bersamaan. Bukan lari menjauh, tapi justru mendekat. Kardi panik. Ia berusaha keluar dari warung, tapi pintu seperti berat didorong.
Di tengah kekacauan itu, suara Surti terdengar lagi. "Kardi." Kali ini jelas, seperti tepat di telinganya. Kardi menoleh cepat. Di sudut warung yang gelap ada sosok berdiri. Rambut panjang terurai, wajah pucat, pakaian basah seperti habis kehujanan. "Itu bukan salahku," teriak Kardi histeris. "Aku cuma bilang apa yang aku dengar." Sosok itu melangkah pelan mendekat. "Kamu yang menghasut." Suara itu terdengar datar. Kardi mundur sampai punggungnya menabrak rak. Barang-barang jatuh berserakan. Tikus-tikus berlarian mengelilinginya. Ia berusaha berteriak memanggil Rini, tapi suaranya seperti tercekak. Hujan di luar makin deras, petir menyambar. Dalam kilatan cahaya itu, sosok di depannya seperti berubah. Wajah Muji muncul sesaat, penuh luka. Kardi terjatuh, tangannya mencakar lantai mencoba berdiri. Tikus-tikus naik ke kakinya, menggigit tanpa ampun. Jeritan Kardi terdengar singkat, lalu hilang tertelan suara hujan. Keesokan paginya, Rini terbangun karena rumah terasa anehnya sunyi. Ia memanggil nama suaminya, tapi tak ada jawaban. Saat masuk ke warung, ia menjerit keras. Kardi ditemukan tergeletak di lantai. Tubuhnya penuh luka gigitan. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Tidak ada tikus di sekitar, tidak ada tanda orang masuk. Polisi datang lagi. Warga berkumpul dari kejauhan, berbisik-bisik. "Ini pasti ada hubungannya sama kejadian kemarin," kata seseorang pelan. "Dulu dia yang paling keras," sahut yang lain. Nama Muji dan Surti kembali disebut. Kali ini bukan dengan nada marah, tapi penuh rasa bersalah. Beberapa orang yang dulu ikut berteriak saat keributan kini mulai jatuh sakit. Ada yang demam tinggi tanpa sebab jelas. Ada yang mengigau menyebut nama Muji. Desa itu perlahan berubah jadi tempat yang sunyi setelah maghrib. Warung Kardi akhirnya tutup selamanya. Rumahnya sering terdengar suara aneh saat malam. Tidak ada yang berani lewat sendirian. Orang-orang mulai sadar, semua ini berawal dari fitnah yang mereka percayai begitu saja. Amarah yang dibiarkan tumbuh, tuduhan yang tidak pernah dibuktikan, dan rasa iri yang dipelihara. Desa Sido Asri yang dulu ramai kini terasa kosong. Anak-anak dilarang bermain sampai malam. Pos ronda sering tak berhuni. Ketakutan menyebar lebih cepat dari kabar apapun. Dan di setiap malam yang terlalu sunyi, sebagian warga masih mengaku mendengar suara ronda gerobak berderit pelan di kejauhan. Tidak ada yang berani memastikan. Yang jelas, sejak malam kematian Kardi, Desa Sido Asri tak pernah benar-benar sama lagi. Beberapa bulan setelah kematian Kardi, keadaan Desa Sido Asri memang masih berjalan seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi obrolan ramai sampai larut malam. Jika jam sudah menunjukkan pukul 9, jalanan mulai sepi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat lebih cepat dari biasanya. Bangunan bekas warung bakso Muji masih berdiri di pinggir jalan utama desa. Catnya mulai mengelupas, pintu kayunya kusam dan jarang dibuka. Debu menempel di kaca etalase yang dulu memajang mangkuk dan sendok. Tidak ada yang berani menyewa atau membeli tempat itu. Beberapa orang bilang mereka pernah mendengar suara berderit seperti roda gerobak saat lewat terlalu malam. Ada juga yang mengaku mencium aroma kuah bakso, padahal tak ada aktivitas apapun di sana. Tidak ada yang tahu pasti kemana Surti pergi. Setelah kematian Muji dan kejadian-kejadian aneh berikutnya, Surti semakin jarang terlihat. Lalu suatu hari ia benar-benar menghilang. Ada yang bilang ia pindah ke kota untuk memulai hidup baru. Ada yang yakin ia masih di sekitar desa, hanya saja tidak ingin menampakkan diri. Dan ada juga yang percaya ia sudah menjadi bagian dari cerita gelap yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Yang jelas, namanya tetap hidup dalam ingatan warga. Anak-anak muda yang dulu ikut berteriak saat keributan di depan rumah Muji, kini memilih diam jika topik itu muncul. Beberapa dari mereka terlihat menunduk saat melewati bangunan kosong itu. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian malam penyerbuan dengan suara keras. Orang-orang mulai menyadari bahwa semuanya berawal dari satu hal sederhana, ucapan yang tidak dipikirkan matang-matang. Dulu, saat kabar tentang Muji beredar, banyak yang langsung percaya tanpa bertanya lebih jauh. Cerita dari mulut ke mulut berubah bentuk, makin lama makin jauh dari kenyataan. Rasa iri karena usaha bakso Muji makin laris ikut memperkeruh suasana. Ketika ada satu orang yang memprovokasi, yang lain ikut terbawa emosi. Tak ada yang benar-benar berhenti untuk memeriksa kebenaran.
Ketika suasana sudah panas, akal sehat kalah oleh amarah. Tuduhan dilempar tanpa bukti, hinaan diucapkan tanpa rasa bersalah. Tidak ada yang memikirkan akibat jangka panjangnya. Hasilnya sudah terlihat jelas. Satu orang kehilangan nyawa di tengah kerumunan. Satu orang meninggal dalam tahanan dengan kondisi mental yang hancur. Satu keluarga runtuh dalam waktu singkat. Dan beberapa orang lainnya menyusul dengan kematian yang meninggalkan tanda tanya. Desa yang dulu tenang berubah jadi tempat yang penuh rasa curiga. Dari semua kejadian itu, ada pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Fitnah memang tidak terlihat seperti senjata tajam, tidak mengeluarkan darah saat diucapkan, tidak menimbulkan luka fisik secara langsung, tapi dampaknya bisa lebih parah dari pisau. Satu tuduhan yang tidak benar bisa menghancurkan nama baik seseorang yang dibangun bertahun-tahun. Sekali reputasi hancur, sulit untuk mengembalikannya seperti semula. Warga desa Sido Asri belajar bahwa ucapan punya konsekuensi. Iri hati juga terbukti membawa petaka. Melihat orang lain berhasil seharusnya jadi motivasi untuk berusaha lebih baik, bukan alasan untuk menjatuhkan. Ketika iri dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, ia berubah jadi kebencian. Dan kebencian yang dipelihara lama-lama akan mencari cara untuk meledak. Bukan hanya orang yang menjadi sasaran yang hancur, tapi juga pelakunya sendiri. Kesabaran Muji selama ini sering dipuji orang. Ia dikenal tidak suka mencari masalah, tapi setiap orang punya batas. Ketika harga diri dan kehormatan diinjak-injak di depan umum, apalagi di hadapan istri dan tetangga, tekanan bisa memicu tindakan di luar kendali. Emosi yang meledak dalam hitungan menit bisa menghancurkan hidup yang dibangun bertahun-tahun. Itu juga menjadi pelajaran penting. Menahan diri bukan berarti lemah, tapi membiarkan orang terus menghina tanpa pembelaan juga bisa berbahaya jika tidak diselesaikan dengan cara yang tepat. Seharusnya masalah dibicarakan baik-baik, bukan diselesaikan dengan teriakan dan kekerasan. Warga juga menyadari pentingnya tidak mudah percaya pada isu yang belum jelas sumbernya. Informasi yang setengah benar bisa berubah jadi kebohongan besar ketika ditambah-tambahi, apalagi jika disebarkan dengan niat buruk. Sekarang, jika ada kabar yang belum pasti, beberapa tokoh desa memilih mengumpulkan warga dan membahasnya dengan kepala dingin. Mereka tidak ingin kejadian serupa terulang. Rezeki setiap orang sudah ada jalannya masing-masing. Keberhasilan orang lain tidak mengurangi bagian kita. Menjatuhkan orang demi keuntungan pribadi hanya akan membawa masalah di kemudian hari. Keberkahan tidak pernah datang dari cara yang kotor. Bangunan kosong bekas warung bakso itu jadi pengingat nyata. Setiap kali warga melihatnya, mereka teringat bagaimana semuanya berawal dari bisik-bisik kecil yang dianggap sepele, dari kalimat yang diucapkan tanpa pikir panjang, dari rasa iri yang tidak dikendalikan. Desa Sido Asri menjadi saksi bahwa satu kebohongan kecil bisa berubah menjadi tragedi besar jika dibiarkan tumbuh. Kini, suasana desa memang perlahan membaik. Anak-anak kembali bermain di sore hari, pasar kecil kembali ramai saat pagi. Tapi ketika malam tiba dan angin berembus lebih dingin dari biasanya, sebagian orang masih teringat pada kejadian-kejadian itu. Mereka mungkin tidak membicarakannya lagi secara terbuka, tapi pelajarannya tetap ada. Warga mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka belajar menjaga lisan, karena sadar satu ucapan bisa menyakiti, memprovokasi, bahkan menghancurkan hidup orang lain. Mereka juga belajar untuk tidak langsung menghakimi sebelum tahu kebenarannya. Cerita tentang Muji dan Surti tidak lagi sekedar kisah seram yang dibisik-bisik untuk menakut-nakuti. Ia berubah jadi peringatan. Peringatan bahwa amarah yang dikumpulkan banyak orang lebih berbahaya daripada musuh tunggal. Peringatan bahwa tekanan sosial bisa mendorong seseorang ke titik terendah. Dan peringatan bahwa dendam, sekali lahir, tidak mudah padam. Sejak semua itu terjadi, desa Sido Asri memang tidak pernah benar-benar sama. Tapi dari luka yang dalam, setidaknya muncul kesadaran baru, bahwa menjaga hati dan lisan jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan sesaat. Karena satu kalimat bisa memicu keributan, satu tuduhan bisa memancing amarah, dan satu kebohongan bisa membuka jalan menuju tragedi yang tak pernah diinginkan siapapun. Dan selesai. Mungkin itulah sedikit video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video di channel Teman Tidur. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.